Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Al-ayah. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita perlu menyadari bahwasanya penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah orang pilihan, orang mulia, yang mana Allah telah mempersiapkan, Allah telah menyiapkan untuk para pencari ilmu yang ikhlas, yang murni karena Allah, surga-surganya Allah yang telah dipersiapkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang mengarungi perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan dituntun oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada sebuah kisah nyata yang sekaligus menjadi bukti betapa surga Allah itu benar-benar dipersiapkan untuk para thalibul ilmi yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada di sebuah daerah. Cerita ini diceritakan oleh Syekh Hisam Al-Burhani, ulama terkemuka dari negeri Damaskus. Di dalam sebuah kesempatannya, Syekh Hisam Al-Burhani menyampaikan, bercerita tentang keutamaan thalibul ilm. Di Damaskus itu terdapat sebuah pemakaman, sebuah kuburan, yang mana kuburan itu di sana dikuburkan para ulama, para syuhada, para mujahid, para pejuang, seluruh tokoh-tokoh dikuburkan di tempat itu, dan nama kuburan itu adalah kuburan Dahdah. Di kuburan Dahdah itu familiar sekali, terkenal sekali di wilayah Damaskus, sehingga setiap orang memasuki daerah Damaskus pasti tahu yang namanya makbarah atau kuburan Dahdah ini. Ada di sana salah satu orang hamba Allah yang berprofesi sebagai penggali kuburan. Sebagaimana normalnya penggali kuburan, setiap ada orang meminta untuk digalikan kuburan, langsung digalikan sesuai pesanan daripada orang yang meminta untuk digalikan kuburan. Suatu ketika datang seorang perempuan datang meminta tolong kepada tukang gali kuburan ini agar dibuatkan digalikan kuburan untuk pemakaman salah satu keluarganya. Maka dilakukanlah digali kuburan itu. Datang kemudian beberapa jam berikutnya rombongan yang membawa jenazah. Pengiringnya tidak banyak, tampak tidak ada yang istimewa sama sekali. Datang beberapa rombongan, sebagaimana mestinya jenazah diturunkan, dibuka keranda, kemudian jenazah itu hendak diturunkan. Si penggali kuburan menerima dari dalam kuburan itu untuk kemudian memakamkan jenazah yang dibawa oleh perempuan tadi dengan kelompoknya itu, dengan orang-orang yang mengiringinya. Apa yang terjadi setelah itu? Keajaiban terjadi di tengah-tengah pemakaman jenazah ini. Ketika jenazah itu diturunkan, kemudian diterima oleh penggali kuburan itu, ketika hendak diletakkan di tanah itu tiba-tiba meluas, tampak di hadapannya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Subhanallah. Seketika itu penggali kuburan itu tidak kuat untuk menerima, untuk melihat kenyataan yang dibuka oleh Allah, raudhah min riyadil jannah untuk jenazah ini. Seketika itu penggali kuburan pingsan. Subhanallah. Pingsan. Keajaibannya, yang melihat kenyataan itu hanya penggali kuburan, sementara orang-orang di sekitarnya tidak melihat. Dia pingsan,
ketika pingsan, setelah itu kelihatan oleh orang-orang di sekitarnya, dibangunkan, disiram, dibangunkan. Setelah dibangunkan ditanyakan, kenapa engkau pingsan? Apa jawabannya? Tadi saya melihat raudhah min riyadil jannah, daripada jenazah ini. Kemudian jenazah ini dibawa oleh dua makhluk berkuda, dibawa oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjemput hambanya yang mulia ini menuju surganya Allah. Subhanallah. Hanya saja orang di sekitar ini tidak percaya. Mereka mengira ini sekedar khayalan dia saja. Ini hanya halusinasi aja. Tidak mungkin. Dan cerita ini, kama qala Asy-Syaikh Hisam Al-Burhani, adalah kisah real, kisah nyata, fakta, tidak seperti dongeng-dongeng atau kisah-kisah khayalan yang lain. Karena tidak ada yang percaya, maka berlalulah waktu demi waktu. Sebulan, 2 bulan, beberapa bulan berikutnya datang lagi si perempuan. Perempuan minta tolong lagi kepada tukang gali kuburan ini, digalikan lagi kuburan untuk yang kedua kalinya. Digalikan kuburan untuk yang kedua kalinya, apa yang terjadi? Setelah digalikan, datang lagi jenazah itu, tidak tampak ada yang istimewa, beberapa orang saja. Kemudian penggali kuburan ini menerima jenazah dan meletakkan. Subhanallah. Ketika meletakkan kubur jenazah yang dibawa oleh perempuan tadi dan beberapa orang yang mengikuti itu, keajaiban lagi ditunjukkan oleh Allah. Ketika dia letakkan ke tanah, tanah itu berubah menjadi taman surga lagi. Dan yang melihat cuma satu orang, yang di sekitarnya tidak ada yang dibuka hijabnya oleh Allah sehingga tidak bisa menyaksikan. Ajibnya lagi, penggali kuburan untuk yang kedua kalinya tidak pingsan, dia sadar. Ketika dia sadar bahwasanya keagungan ada di depan mata, sebuah fadl, anugerah dijelaskan oleh Allah, dia langsung lari, dia langsung mendatangi kepada perempuan yang minta tolong untuk yang kedua kalinya. Apa yang ditanyakan oleh penggali kubur kepada perempuan? Kata si penggali kuburan, wahai wanita, siapa anak itu? Apakah anak itu putra kamu atau siapa anak? Bagaimana jawaban si wanita? Kata si wanita, saya sedang tertimpa musibah. Itu adalah putra saya yang diambil oleh Allah. Dan saya beberapa bulan yang lalu juga sama, putra saya juga dipanggil oleh Allah. Saya sekarang sedang bersedih karena saya sedang mendapatkan musibah dari Allah. Setelah mendapat pernyataan kayak gitu, jawaban seperti itu daripada si wanita, lantas si wanita bertanya, mengapa engkau penggali kuburan bertanya sedemikian? Seketika itu penggali kuburan langsung bercerita apa yang telah dia lihat di hadapannya. Kata si penggali kuburan, wahai wanita, wahai si perempuan, tadi pas ketika saya meletakkan kuburan, meletakkan jenazah itu di atas tanah, di kuburan ini, taman surga diberikan oleh Allah, dijadikan taman surga. Anak itu begitu istimewa, begitu spesial di hadapan Allah. Apa yang dilakukan anak itu, wahai si wanita? Apa katanya si wanita? Jawaban yang sangat luar biasa, jawaban yang sangat menyentuh. Kata si wanita, putra saya yang pertama itu, dia berprofesi sebagai thalibul ilmi, sebagai penuntut ilmu agama. Sedangkan yang kedua, anak saya itu adalah sebagai orang yang kesehariannya mencari kayu di gurun-gurun, di gunung-gunung. Kemudian kayu itu dijual di pasar-pasar. Hasil biaya menjual kayu itu dijadikan untuk membiayai kakaknya yang menuntut ilmu agama. Subhanallah. Cerita ini begitu dahsyat, begitu memukul, dan fakta, kenyataan, sesuai kenyataan. Dan ini real, kisah real, kisah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Hisam Al-Burhani, seorang tokoh, seorang ulama besar di daerah Damaskus. Apa yang dilakukan tukang gali kubur setelah mendengar jawaban dari perempuan? Maka seketika itu si penggali kubur langsung stop, berhenti menjadi penggali kubur. Dia lari, dia masuk ke Masjid At-Taubah yang ada di Damaskus. Apa yang mau dia lakukan? Dia ingin menuntut ilmu. Setelah tahu bahwasanya thalibul ilmu,
oleh Allah benar-benar dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.